Sumatera Barat merupakan provinsi yang kaya akan budaya dan kearifan lokal. Salah satu nilai kearifan lokal di Sumatera Barat dapat ditemukan dalam rumah tradisional Minangkabau atau yang sering kita sebut sebagai rumah gadang. Suku bangsa Minangkabau memiliki berbagai keindahan dan seni yang terintegrasi dengan tatanan kehidupan masyarakat. Di dalam rumah gadang terdapat kekayaan nilai seni dan nilai budaya, sehingga dapat disebut sebagai nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Saya mengambil dua lokasi video rumah gadang. Pertama di Istana Pagaruyung dan yang kedua di Rumah Tuo Kapai Nan Panjang. Bangunan rumah adat merupakan salah satu wujud budaya yang bersifat konkret. Dalam konstruksinya, setiap bagian dalam rumah adat syarat dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Begitu juga dengan konstruksi rumah gadang. Konstruksi yang khas dan memiliki fungsi setiap bagian dari ruangan rumah tersebut. Dan bagian ruangan itu juga mengandung makna filosofisnya yang terkait dengan nilai kebudayaan keluarga etnis Minangkabau. Adapun elemen fisik dari rumah gadang yaitu ada gonjong, ruang, tarali, jariau, palanca, raswa, paran, dan lain. Penjabaran pertama yaitu gonjong. Gonjong adalah sesuatu bentuk di atas rumah gadang yang indah dipandang mata. Ini merupakan suatu bukti kecendekiawanan masyarakat Minangkabau dalam berkarya dahulunya. Gonjong rumah gadang adalah hal yang unik. Selain memiliki nilai seni, namun juga nilai budaya, di mana gonjong rumah gadang adalah bagian dari upaya memadukan aspek pengalaman dengan aspek budi pekerti yang dimiliki. Ini terungkap dalam pepatah gonjong bagian dari bertambah paham tiap hari atau diartikan bertambah pemahaman tiap hari. Ini artinya bahwa setiap penghuni rumah gadang dan orang yang berkunjung ke rumah gadang hendaklah selalu menambah pengetahuan dari hari ke hari. Gonjong rumah gadang itu bentuknya menyerupai tanduk kerbau. Bentuk gonjong rumah gadang ini berkaitan dengan tambo atau cerita tentang kemenangan orang Minangkabau dalam adu kerbau dengan raja dari Jawa pada zaman dahulu. Untuk mengenang kemenangan tersebut, maka masyarakat Minangkabau membuat rumah dengan gonjong di bagian atap rumahnya yang menyerupai tanduk kerbau. Berikut merupakan bentuk-bentuk atau motif ukiran dari rumah gadang. Rumah gadang memiliki motif ukiran yang merupakan simbol dan mempresentasikan alam. Berikut merupakan isi atau ruangan dalam dari rumah gadang Istana Pagaruyung. Isi atau ruangan dalam Istana Pagaruyung ini sangat luas. Luasnya rumah gadang ini memberi isyarat bahwa rumah itu mampu menampung penghuninya dalam jumlah yang lebih banyak, dan rumah gadang adalah sebuah institusi sosial adat masyarakat Minangkabau, yaitu tempat musyawarah, mufakat keluarga luas, tempat mencari solusi secara bersama-sama. Untuk itu diperlukan wawasan pengetahuan yang luas dan kelapangan hati dalam menyikapi persoalan dalam keluarga. Di dalam rumah gadang, di setiap sudut kanan dan kirinya memiliki tiang. Tiang memiliki posisi berbanjar dari bagian depan ke belakang dan ke kiri sampai kanan. Tiang yang ada di bagian depan sampai belakang menjadi tanda lanjar. Tiang dari kiri ke kanan menjadi batas ruang.
Umumnya, setiap rumah memiliki jumlah lanjar yang berbeda sesuai ukuran rumah. Bisa saja hanya 2 atau 4 tiang. Lalu bagian yang keempat adalah jendela dalam rumah gadang. Jendela rumah gadang memiliki ukuran yang besar. Bentuk jendela rumah gadang mengikuti bentuk rumah gadang yang miring dan tidak simetris. Umumnya pada jendela terdapat bingkai yang terbuat dari papan. Jumlah jendela rumah gadang umumnya terdiri dari 8 jendela di bagian depan, 2 jendela di bagian kiri, dan 2 jendela di bagian kanan. Rumah gadang memiliki ruang-ruang yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing ruangan mempunyai fungsi yang berbeda satu sama lainnya, yaitu ada ruang publik, ruang tamu atau ruang bersama, ruang semi-privat yaitu ruang peralihan yang terdapat di depan kamar tidur dan pada bagian ujung rumah gadang. Ruang privat yaitu kamar tidur dengan biasanya berjumlah sebanyak anak perempuan dalam rumah. Lalu ruang servis yaitu ruang dapur atau tempat untuk memasak. Rumah gadang memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi adat dan fungsi keseharian. Fungsi adat yaitu fungsi rumah sebagai tempat untuk melangsungkan acara-acara adat seperti turun mandi, khitan, perkawinan, petagak gala, dan kematian, dan acara-acara penting lainnya bagi keluarga suku pemilik rumah. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi temporer. Fungsi kesehariannya adalah fungsi rumah gadang sebagai tempat tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut merupakan tangga menuju ke dapur dari rumah adat di Istana Basa Pagaruyung, yaitu dapurnya terletak pada bagian belakang rumah adat sebelah kanan. Oh iya, for your information, rumah gadang ini juga dipercaya tahan terhadap gempa karena rumah ini tidak menggunakan paku untuk merekatkan kayunya, melainkan menggunakan pasak. Pasak inilah yang membuat rumah gadang ketika terjadi gempa tidak akan roboh, namun justru akan ikut bergoyang mengikuti ritme gempa. Masuk ke bagian keempat dari isi rumah gadang, yaitu dapur rumah gadang. Dapur di rumah gadang menjadi tempat yang penting bagi orang Minangkabau. Selain untuk memasak makanan bagi semua anggota keluarga dan tamu yang datang, juga menjadi cermin bagi penghulu atau mama terhadap keadaan sosial ekonomi anak kemenakannya. Pada Museum Istana Basa Pagaruyung dapat terletak pada bagian dapur terletak pada bagian belakang rumah gadang, dan tangga dapur menyatu dengan tangga untuk naik dan turun dari rumah gadang. Tangga yang menyatu dengan rumah ini sebagai lambang kewaspadaan seorang penghulu atau mama terhadap tanggung jawabnya kepada anak kemenakan. Berikut merupakan ruangan di samping dapur dari rumah gadang. Di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan berbagai jenis macam benda di rumah gadang pada zaman dahulu. Berikut merupakan bentuk tangga dari rumah adat Istana Basa Pagaruyung. Tidak sekedar jumlah, ternyata tangga mempunyai makna yang berkaitan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini memiliki arti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut merupakan arsitektur dari musola rumah gadang Istana Pagaruyung. Pada bagian atapnya yaitu berbentuk bagonjong, tidak seperti musola atau masjid lainnya yang berbentuk kubah. Musola ini terletak terpisah dari rumah inti rumah gadang, yaitu terletak pada bagian belakang rumah Istana Basa Pagaruyung. Berikut merupakan bentuk tabuh atau yang sering kita sebut sebagai beduk. Sejak dahulu, orang Minang sudah menggunakan tabuh atau beduk untuk bunyi-bunyian atau untuk sebagai petanda kepada masyarakat tempat.
Beduk ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai petanda kepada masyarakat setempat bahwa telah masuknya waktu sholat. Uniknya di Istana Basa Pagaruyung ini memiliki 2 beduk, namun beduk satunya dilarang untuk digunakan karena beduk tersebut dinamai sebagai beduk larangan. Larangan yang dimaksud ialah beduk tersebut tidak boleh dipukul sesuai kehendak hati kita, melainkan beduk tersebut hanya dapat dipukul pada saat-saat tertentu. Bagian ke-10 adalah rangkyang. Rangkyang menurut asal katanya berasal dari Ruang Hyang Dewi Sri atau Dewi Padi. Setiap rumah gadang mempunyai rangkyang yang diletakkan di halaman depan. Rangkyang ialah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkyang tersebut memberikan tanda keadaan penghidupan kaumnya. Menurut jenisnya, rangkyang dibagi menjadi 4. Yang pertama, rangkyang tinjau lawi, yaitu tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Lalu yang kedua, rangkyang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Yang ketiga, rangkyang si tanggung melapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim pencengklik. Lalu yang keempat, rangkyang kacia atau rangkyang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Balairung adalah sebuah bala desa bagi orang Minang atau orang Sumatera Barat. Bangunan ini memiliki arsitektur yang mirip atau hampir sama dengan arsitektur rumah gadang atau rumah adat Istana Basa Pagaruyung, yaitu pada bagian atapnya berbentuk gonjong atau seperti tanduk kerbau. Bangunan ini berbentuk pendopo yang digunakan sebagai tempat untuk mengadakan musyawarah atau mufakat bagi masyarakat Minangkabau. Jadi di Balairung inilah masyarakat Minangkabau dahulunya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Interior dari Balairung atau balerong dari masyarakat Minang ini hampir sama dengan bentuk rumah gadang, yaitu terdapat jendela-jendela di bagiannya, terdapat tiang penyangga di bawahnya atau berbentuk rumah panggung, dan juga terdapat kolong atau tempat penyimpanan pada bagian bawah Balairung ini. Dahulu kala, masyarakat Minangkabau sering menyelesaikan masalah pada Balairung ini. Pada Istana Basa Pagaruyung, Balairungnya terletak pada bagian belakang sekali, yaitu berdekatan dengan sungai atau tabe dari Istana Basa Pagaruyung. Nah, setelah mengambil video rumah adat atau rumah gadang Istana Basa Pagaruyung, saya juga menyempatkan untuk mengambil rumah adat yaitu bernama Rumah Tuo Kapai Nan Panjang. Rumah Tuo ini merupakan rumah adat tertua di negari Balimbing yang didirikan oleh Datuk Panghulu Basa dari suku Kapai Nan Panjang, yaitu sekitar tahun 1700-an atau sudah berumur kurang lebih 3,5 abad. Bangunan ini difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat seperti Batagak Panghulu, perkawinan, kematian, dan lain-lain, sesuai dengan sistem kelarasan lareh nan panjang yang dianut oleh masyarakat Balimbing. Saat sekarang, rumah tersebut tidak lagi ditempati oleh kaum Kapai Nan Panjang karena kaumnya sudah semakin banyak dan berkembang. Masing-masing sudah membuat dan memiliki rumah di tempat lain. Namun, apabila ada acara perkawinan atau acara adat dari kaum Kapai Nan Panjang, tetap dilakukan di rumah tua Kapai Nan Panjang ini. Sekarang ini, Rumah Tuo Kapai Nan Panjang merupakan salah satu destinasi wisata budaya.
Rumah Gadang ini tercatat sebagai salah satu rumah tertua di Minangkabau yang dibangun sekitar abad ke-16. Rumah ini merupakan rumah adat tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun pada 5 generasi suku Kampai. Rumah Gadang ini telah berdiri selama ratusan tahun dan tetap bertahan menunjukkan eksistensi dirinya. Keunikan dan keistimewaan Rumah Gadang ini harus tetap dilestarikan sebagai bukti warisan budaya nenek moyang kita. Oke, baiklah, sekian video kearifan lokal berupa arsitektur bangunan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.